Pria yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini diketahui berinisial KD. Ia merupakan warga desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. KD hidup bersama istrinya, Putu Dewi Suryatini, serta 3 orang anak yang menjadi tanggung jawabnya. Anak pertamanya telah berkeluarga. Anak keduanya baru saja diterima sebagai siswa di SMK PGRI Seririt. Sementara putri bungsunya masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Sebagai kepala keluarga, KD bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ketika musim panen tiba, ia menjadi buruh pemetik cengkeh. Di luar musim panen, ia menerima pekerjaan apa saja, termasuk menjadi buruh cangkul. Pekerjaan tersebut tentu tidak memberikan penghasilan yang tetap. Ada hari-hari ketika ia memperoleh upah, tetapi tidak sedikit pula hari yang berlalu tanpa pemasukan sama sekali. Melihat kondisi itu, sang istri berusaha ikut membantu ekonomi keluarga. Ia bekerja sebagai pengrajin anyaman tradisional yang kemudian disetorkan kepada seorang pengusaha di desanya. Meski keduanya sama-sama bekerja keras, penghasilan yang mereka dapatkan masih jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Mereka bahkan tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Buleleng karena kondisi ekonomi yang memang tergolong kurang mampu. Setiap kebutuhan yang datang harus dihitung dengan sangat cermat. Terlebih ketika memasuki tahun ajaran baru, biaya pendidikan anak-anak menjadi beban tambahan yang tidak mudah dipenuhi. Namun, di tengah berbagai kesulitan itu, KD justru mengambil keputusan yang kemudian mengubah arah hidupnya. Pada tahun 2018, ia terjerat kasus pencurian cengkeh. Kasus tersebut membuat KD harus menjalani proses hukum dan mendekam di lembaga pemasyarakatan selama kurang lebih 1 tahun. Banyak orang berharap pengalaman itu dapat menjadi pelajaran berharga. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Setelah bebas pada tahun berikutnya, KD kembali dikaitkan dengan dugaan tindak pencurian. Kali ini berkaitan dengan sebuah sepeda motor di wilayah Kabupaten Bangli. Di sisi lain, keluarga memberikan penjelasan berbeda. Mereka menyatakan bahwa sepeda motor yang digunakan KD bukan merupakan hasil pencurian, melainkan kendaraan gadai milik orang lain. Selain itu, beredar pula berbagai cerita dari sejumlah warganet mengenai dugaan maraknya kasus pencurian kendaraan di wilayah asal KD. Terlepas dari berbagai informasi yang berkembang, satu hal yang kemudian menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa KD kembali diduga memilih jalan yang salah. Keputusan itulah yang kemudian membawanya menuju sebuah peristiwa tragis yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarganya. Beberapa hari kemudian, KD kembali meninggalkan rumah. Tidak ada yang menyangka kepergian itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang akhirnya mengubah nasib banyak orang sekaligus. Selama 3 hari, KD tidak pulang ke rumah. Kepergiannya membuat keluarga merasa khawatir. Sang istri tidak mengetahui kemana suaminya pergi ataupun pekerjaan apa yang sedang dijalaninya. Yang ia yakini hanyalah satu, KD sedang berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa waktu sebelum menghilang, KD sempat menyerahkan uang sebesar Rp2.713.000 kepada istrinya. Uang itu dimaksudkan untuk membayar biaya pendidikan anak kedua mereka yang baru saja diterima di bangku SMK. Sang istri mengaku tidak mengetahui dari mana uang tersebut berasal. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ia hanya berharap kebutuhan sekolah anak mereka bisa segera terpenuhi. Namun setelah menyerahkan uang itu, KD justru pergi tanpa kabar. Sementara itu, masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Putri bungsunya juga memerlukan biaya sekolah. Tekanan ekonomi yang terus menghimpit membuat KD kembali mengambil keputusan yang keliru. Malam Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 menjadi hari ketiga sejak KD meninggalkan rumah. Malam itu, ia berangkat seorang diri menuju wilayah desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Tujuannya bukan untuk bekerja, melainkan mencari sasaran pencurian. Sebelum berangkat, KD membawa sebilah pisau, sebuah ketapel, serta beberapa batu kecil yang disimpan di dalam kantongnya. Ia kemudian mengendarai sepeda motor menuju kawasan yang dikenal memiliki banyak peternak ayam aduan. Ayam yang menjadi incarannya bukan ayam biasa. Di wilayah tersebut, banyak warga memelihara ayam aduan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Harga seekor ayam dapat mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah, tergantung kualitas dan riwayat kemenangannya. Karena memiliki nilai ekonomi yang besar, ayam-ayam itu kerap menjadi sasaran pencurian. KD melihat peluang untuk mendapatkan uang dengan cepat apabila berhasil membawa pulang salah satunya. Sekitar pukul 12:30 dini hari, KD tiba di salah satu rumah warga. Rumah itu diketahui milik Iwayan Adi Suteja. Suasana lingkungan saat itu masih sepi. Sebagian besar warga telah terlelap.
Memanfaatkan keadaan tersebut, Kade diduga masuk ke area pekarangan dan mengarah ke kandang ayam. Perlahan, ia mengambil 2 ekor ayam aduan yang berada di dalam kandang. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai harapannya. Suara dari sekitar kandang membuat pemilik rumah terbangun. Ketika memeriksa keadaan di luar, Iwayan Adi Suteja mendapati seseorang sedang berusaha membawa ayam peliharaannya. Tanpa menunggu lama, ia langsung berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu memecah keheningan malam. Dalam hitungan detik, lampu-lampu rumah mulai menyala. Sejumlah warga keluar setelah mendengar adanya dugaan pencurian. Menyadari aksinya telah diketahui, Kade segera melepaskan ayam yang dibawanya dan berusaha melarikan diri menuju area yang lebih gelap. Namun situasi di desa Batunya saat itu berbeda dengan biasanya. Beberapa waktu sebelumnya, kawasan tersebut memang beberapa kali diresahkan oleh kasus pencurian ayam. Bahkan pernah terjadi upaya penangkapan terhadap pelaku lain yang akhirnya gagal karena pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengalaman itu membuat warga menjadi jauh lebih waspada. Begitu mendengar teriakan meminta tolong, banyak warga langsung bergerak mengejar tanpa ingin memberikan kesempatan pelaku meloloskan diri. Malam itu pengejaran pun dimulai. Kade terus berlari mencoba mencari jalan keluar dari kawasan tersebut. Tetapi di tengah kepanikan, arah pelariannya justru membawanya menuju jalan buntu. Saat berusaha berbalik arah, sejumlah warga sudah berada di jalur yang sama. Jarak antara Kade dan warga semakin dekat. Tidak lama kemudian, ia pun berhasil dikepung. Detik-detik berikutnya menjadi awal dari peristiwa yang kemudian menyita perhatian publik di seluruh Indonesia. Di tengah situasi yang memanas, Kade sempat mengeluarkan sebilah pisau yang dibawanya sejak berangkat dari rumah. Tindakan itu membuat kepanikan semakin meningkat. Beberapa warga yang berada paling dekat berusaha melumpuhkan Kade agar senjata tersebut tidak lagi dapat digunakan. Dalam proses itu, terjadi aksi kekerasan yang melibatkan beberapa orang di lokasi. Tidak lama kemudian, pisau yang berada di tangan Kade berhasil terlepas. Setelah itu, Kade berhasil diamankan, namun situasi belum sepenuhnya terkendali. Emosi yang sudah memuncak membuat aksi terhadap Kade terus berlanjut, hingga akhirnya ia mengalami luka yang cukup serius. Sementara itu, sepeda motor yang digunakan Kade juga menjadi sasaran amarah sebagian warga, hingga akhirnya mengalami kerusakan berat. Keributan yang terjadi pada dini hari itu akhirnya diketahui warga lain yang tidak berada di lokasi. Salah seorang di antaranya kemudian menghubungi pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, personel dari Polsek Baturiti tiba di lokasi. Saat petugas datang, mereka mendapati Kade dalam kondisi mengalami luka serius dan membutuhkan penanganan medis secepat mungkin. Petugas bersama warga kemudian mengevakuasi Kade menuju rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan pertolongan. Tim medis berupaya memberikan penanganan terbaik. Namun, meskipun berbagai tindakan medis telah dilakukan, kondisi Kade tidak berhasil dipulihkan. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi perhatian masyarakat, terutama setelah informasi mengenai kronologi awal kejadian mulai beredar di media sosial. Di sisi lain, aparat kepolisian langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Setiap sudut lokasi diperiksa secara menyeluruh. Petugas mengumpulkan barang bukti, mendokumentasikan kondisi lokasi, serta meminta keterangan dari para saksi yang berada di sekitar tempat kejadian. Penyelidikan dilakukan secara bertahap untuk mengetahui secara rinci bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa saja yang terlibat. Sedikitnya 18 orang saksi dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan itulah, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap Kade. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyidikan belum berhenti. Apabila nantinya ditemukan alat bukti baru atau adanya keterlibatan pihak lain, proses hukum akan terus dikembangkan sesuai hasil penyelidikan. Sementara proses hukum berjalan, jenazah Kade diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang ke desa Sidetapa, Kabupaten Buleleng. Tidak ada yang menyangka, suasana duka di rumah keluarga Kade justru akan melahirkan sebuah momen yang menyentuh jutaan hati orang Indonesia. Suasana duka menyelimuti desa Sidetapa saat jenazah Kade akhirnya dimakamkan. Keluarga, kerabat, dan warga sekitar mengantarkan kepergian pria yang selama hidupnya berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya, meski pada akhirnya memilih jalan yang keliru. Di tengah prosesi pemakaman, perhatian banyak orang tertuju kepada putri bungsu Kade. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu tampak tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia menangis sambil berulang kali memanggil sang ayah, seolah berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi. Momen tersebut direkam oleh seseorang yang berada di lokasi.
Tidak lama kemudian, videonya menyebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam waktu singkat, jutaan orang menyaksikan tangisan seorang anak yang kehilangan ayahnya. Banyak warganet mengaku tersentuh dan ikut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Sejumlah figur publik juga menyampaikan rasa prihatin serta berharap anak-anak KD tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial turut memberikan pendampingan kepada keluarga, mulai dari bantuan sosial, pendampingan psikologis bagi anak-anak, hingga bantuan pendidikan agar masa depan mereka tetap terjaga. Namun, di balik gelombang simpati yang terus berdatangan, muncul pula perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa KD memang harus mempertanggungjawabkan tindak pencurian yang dilakukannya. Terlebih, ia juga pernah menjalani proses hukum dalam kasus sebelumnya, sehingga muncul anggapan bahwa perbuatannya merupakan pengulangan. Di sisi lain, tidak sedikit yang menilai bahwa sebesar apapun kesalahan seseorang, penyelesaiannya tetap harus melalui proses hukum. Menurut mereka, tindakan main hakim sendiri hanya akan menimbulkan korban baru dan memperpanjang penderitaan bagi banyak pihak. Perdebatan itu terus berkembang seiring munculnya berbagai informasi baru selama proses penyelidikan berlangsung. Salah satunya mengenai sepeda motor yang digunakan KD pada malam kejadian. Sebagian pihak menduga kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana, sementara keluarga menyatakan bahwa motor itu hanyalah kendaraan gadai milik orang lain. Hingga proses penyelidikan berjalan, persoalan tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum. Sementara itu, keluarga KD yang pada awalnya sempat menandatangani surat perdamaian, akhirnya mengambil keputusan berbeda. Setelah melihat dokumentasi dan rekaman yang beredar luas di media sosial, mereka memutuskan menempuh jalur hukum dan berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperjelas penyebab pasti meninggalnya KD, keluarga juga memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan proses ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah. Langkah tersebut dilakukan agar penyelidikan dapat berjalan secara lebih menyeluruh dan memberikan kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Di sisi lain, hasil penyelidikan kepolisian terus berkembang. 5 orang yang sebelumnya telah diamankan kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Penyidik juga menegaskan bahwa penyelidikan belum berakhir. Jika nantinya ditemukan bukti baru yang menunjukkan keterlibatan pihak lain, proses hukum akan terus dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini akhirnya menjadi pengingat bahwa satu keputusan yang salah dapat memicu rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar. Tindakan pencurian membawa KD berhadapan dengan proses hukum. Namun di sisi lain, tindakan main hakim sendiri juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pada akhirnya, semua pihak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku. Peristiwa ini meninggalkan luka yang tidak hanya dirasakan oleh keluarga KD, tetapi juga oleh banyak orang yang mengikuti perkembangan kasusnya. Semoga kejadian seperti ini tidak kembali terulang, karena dalam negara hukum, setiap dugaan tindak pidana seharusnya diserahkan kepada aparat yang berwenang, sehingga keadilan dapat ditegakkan melalui proses hukum, bukan melalui tindakan yang justru menimbulkan korban baru.